Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan materi yang kemarin, review hasil ujian. Kemarin kita sudah mereview bab apa, Beri? Tanakut wa akhawatuha. Tanakut wa akhawatuha. Mungkin bab sakel. Sakel. Sakel nika bari sampean pakon apa di contoh iki. Contoh sakel awal dengan 4 dorob dan sakel sani dengan berapa dorob bari serapa di? 2. Ning 2. Nah, sekarang saya akan membacakan hasil isiannya sampean. Nah, mari mulai baca agenda. Apa saya kan evaluasi ya. Ini kan evaluasi ini. Evaluasi hasil ujian. Ujiannya sendiri adalah evaluasi. Angin. Apa? Sangat belum he. Sangat. Kamu tahu. Sudah selamat dong. Enggak. Pertama, sakel 1 nika ada contoh dari sampean. Dorob 1, semua kucing berkaki 4. Di sana. Semua yang berkaki 4 itu hewan. Kesimpulannya, semua kucing itu hewan. Akabai kias nikah kan rukun. Rukunnya kias beda muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Ada muqaddimah dan had. Muqaddimah beda 2, muqaddimah apa? Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Terus had ada berapa? 3. Pertama had asghar, 2 had asghar, had awsat, had akbar. Had asghar itu ada di muqaddimah apa? Sughra. Had akbar ada di muqaddimah kubra. Had awsat had awsat diulang-ulang di 2 muqaddimah. Jadi nikah rukunna qiyas ki. Rukunna qiyas. Qiyas itu sendiri ada argumen. Rukunna qiyas harus ada 2 muqaddimah, sughra dan kubra, yang masing-masing muqaddimah harus mengandung had, yang muqaddimah sughra mengandung had asghar, yang muqaddimah kubra harus mengandung had akbar. Dan masing-masing muqaddimah harus mengandung had awsat. Jadi ada satu had yang dinamakan sebagai had awsat,
yang harus diulang di muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Fungsinya had awsat adalah sebagai perkat. Sebagai perkat antara muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Nah, contohnya sampean sakal awal, sakal itu sendiri apa? Sakal ada formasi 2 qadiyah yang dihasilkan dari posisi had awsat dan Tung fainan, tungtungan fainan. Rodi taruh di barat, taruh di timur. Mbak Tika, sakal napa Mbak Tika? Sakal adalah formasi 2 qadiyah yang dihasilkan dari posisi had awsat dalam muqaddimah sughra. Jadi formasi dari 2 qadiyah antara qadiyah sughra dan apa muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Formasi deki silang. Apa? Yang formasi antara 2 qadiyah yang dihasilkan dari posisi had awsat Jadi had awsat ini menentukan nanti masuk ke sakal berapa. Kalau kan di dalam qadiyah itu pasti ada maudhu dan mahmul, itu pasti. Qadiyah itu kan muncak saking nahwu kalam yang berfaedah. Kalam khobar, qadiyah itu kalam khobar. Jadi cak sebisa faedah, sebisa pahamin yang mengandung nilai berita yang punya kemungkinan benar dan salah. Ini dalam suatu kalam atau dalam suatu qadiyah, mana bidang ilmu mantek nikah harus mengandung maudhu dan mahmul. Nah, kaitannya dengan sakal di dalam qadiyah itu yang ada maudhu dan mahmul itu cepon ki puruh mana birukuna sakat rukun qiyas harus ada had, termasuk had awsat. Nah, had awsat ini nanti akan diposisikan jadi maudhu atau diposisikan jadi mahmul. Ini yang akan mempengaruhi nanti di dalam sakal mana bih had awsatnya menjadi mahmul di muqaddimah sughra dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka dinamakan sakal sakal awal ki. Jadi sakal awal itu bentuk, sakal itu bentuk pertama dari qiyas itu napa had awsatnya menjadi mahmul di muqaddimah sughra, had akbar menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Berarti had awsat yang diulang-ulang itu di muqaddimah sughronya menjadi mahmul, di muqaddimah kubronya menjadi maudhu. Sekarang lihat contoh dari sampean, dari hasil ujian. Beri surah kebaik sakal. Contoh dari sakal awal. Sakal awal mempunyai 4 dharab. Dari masing-masing dharab sampean sudah membuat contohnya. Contoh pertama kita review. Semua kucing berkaki 4. Semua yang berkaki 4 itu hewan. Kesimpulannya semua kucing itu hewan. Nikah keduna Mbak Tika. Sekarang saya akan tanya maudhunya, semua kucing berkaki 4, maudhunya yang mana? Semua kucing berkaki 4, maudhunya sekimah? Bada maudhu, bada mahmul ki dalam satu qadiyah ni kan. Nah, semua kucing berkaki 4, sekimah se maudhu, sekimah se mahmul. Semua kucing maudhu, berkaki 4, mahmul. Mahmul ki. Terus muqaddimah kubronya, semua yang berkaki 4 itu hewan. Sekimah se maudhu. Semua yang berkaki 4 itu hewan. Berarti apa maudhu? Semua yang berkaki 4 hewan. Tada kapor hi. Kita sabar dah coba. Tengok lain kita. Tak ada. Mana enak nufain? Papan kita. Yang per gula kita.
papan putih. Oke, sambil lanjut. Semua yang berkaki 4 itu hewan. Kata yang mana yang jadi maudhu, yang mana yang jadi mahmul. Nabi Furun yang muqaddimah sugro, semua kucing berkaki 4. Kucing maudhu berkaki 4 mahmul. Sekarang muqaddimah kubronya, semua yang berkaki 4 itu hewan. Sekian masih maudhu. Yang berkaki 4 maudhu, hewan mahmul. Oke, sudah ketemu. Jadi dari dua muqaddimah ini kita sekarang cari hadnya. Kan ada 3 had Ki di dalam dua muqaddimah ini. Had aswarnya yang mana? Had aswar. Mana bi had ausat yang diulang-ulang. Had ausat yang diulang-ulang di dua muqaddimah. Tinggalin selok ulang segima. Sambil neku, soal karena kita oles. Kita oles enggak bisa. Semua kucing berkaki 4. Semua yang berkaki 4 itu hewan. Datang Roma. Bisa rekam mah. Gimana Pak Tika? Coba sampai sari Pak Tika. Had aswarnya yang mana? Had aswarnya kah had yang ada di muqaddimah sugro? Gimana Pak Tika? Kenapa? Kucing. Berarti had askornya kucing. Had akbarnya yang mana? Nah, had akbarnya hewan. Had ausatnya berkaki 4. Oke. Had akbarnya berkaki 4. Gembala sepidol. Sama sepidol. Sepiru. Udah lah. Sama kucing berkaki 4. Semua yang berkaki 4 itu kucing. Anu, ikatela atau lesen? Had askornya mana Pak Tika? Kucing, had asgor he.
Had akbarnya hewan. semua yang berbagi keempat itu hewan. Had akbarnya hewan. Had ausatnya Kaki 4. berkaki 4. Diulang. Nikah had ausat. Cepon rumus sesakel mana bih had ausat menjadi mahmul di muqaddimah sughra, menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka sakal apa Pak? 3 sakal 1. Had ausat menjadi mahmul di muqaddimah sughra. Mahmulnya segimana? Berkaki 4. Had ausatnya berkaki 4. Mahmulnya berkaki 4. Berarti had ausat menjadi mahmul. Oke. Kan had ausatnya berkaki 4. Mahmulnya di muqaddimah sughra berkaki 4. Berarti had ausat menjadi mahmul di muqaddimah sughra. Terus kan cepon kiburu berkaki 4 menjadi kenapa had ausat? Sekarang di muqaddimah kubra semua yang berkaki 4 itu hewan. Berkaki maudhu'nya gimana? Had akbar berkaki 4. Berarti nang muqaddimah kubra had akbar menjadi had ausat menjadi maudhu'. Oke, ini kan. Menjadi mahmul di muqaddimah sughra, menjadi maudhu' di muqaddimah kubra. Maka ini sakel 1. Sakel 1. Sekarang tinggal cara bagaimana membuat natijahnya. Di muqaddimah sughronya, di muqaddimah kubronya, natijahnya bagaimana? Dan apa Pak Tika? Pak Tika? Kesimpulannya? Kucing itu hewan. Semua kucing itu hewan. Semua kucing itu hewan. Sudah benar? Masuk akal? Masuk. Secara kaidah penyusunan sudah benar sesuai sakel 1. Secara materi nikah sesuai kenyataan penting. Coba dari muqaddimah sughra, semua kucing itu berkaki 4 sesuai kenyataan penting. Berarti nikah jujur atau benar. Muqaddimah kubra, semua yang berkaki 4 itu hewan. Benar apa salah? Benar Ki, jujur atau benar? Kalau muqaddimahnya yang sughra dan yang kubra itu sudah benar dari dua aspek itu, aspek kaidah penyusunannya dan aspek kebenaran materinya. Mun kaidah penyusunannya kini kah harus berdehat aswar, harus berdehat ausat, harus berdehat akbar. Had ausatnya ditaruh menjadi mahmul di sughra, menjadi maudhu di kubra. Nikah kaidah. Mana binikai toro, nikah berarti benar dari kaidah penyusunannya. Tapi pada aspek lain lagi, aspek kebenaran faktanya. Isi yang dibicarakan ini sesuai fakta anda penting. Semua kucing berkaki 4, nikah fakta. Semua yang berkaki 4 itu hewan, nikah fakta. Tapi misalkan sampai anak gabai semua kucing itu berkaki 6 misalkan. Nikah kaidah penyusunannya kan benar Ki. Semua yang berkaki 6 itu benda mati misalkan. Cara penyusunannya benar. Tapi dari sisi materinya bohong atau tidak sesuai fakta. Jadi untuk menghasilkan kesimpulan yang benar, kesimpulan yang valid, maka dua-duanya harus benar. Kaidah penyusunannya harus benar. Materinya, fakta yang disampaikan, beritanya harus benar juga. Jadi manabih kaidah ini kayak kocak surah deki pada bab kesalahan menyusun kias kocak surah
materi ini kah isi tentang bohong atau jujur nih kah mad. Jadi menyusun kias itu harus benar dalam surah dan mad. Mana benar hanya salah satunya, kesimpulannya bisa salah. Jadi harus benar dalam dua-duanya. Kesimpulannya dari ini, semua kucing berkaki empat sama yang berkaki empat itu haram, sudah memenuhi syarat, punya had asghar, punya had akbar, dan punya had ausat. Sudah sesuai, bahkan sudah syarat sakel 1. Mana bisa syarat sakel 1, coba bari di dalam muqaddimah sughra harus mujab, tidak boleh ada negatif. Di dalam muqaddimah kubra harus kulli, kelepai. Ijab fi sughra kulli fil kubra. Nikah syaratnya sakel 1. Nikah pun sudah terpenuhi. Yang kubra semua berarti kulli. Yang sughra positif mujab berarti terpenuhi. Nikah terpenuhi syarat qiyas, terpenuhi badahat asghar, badahat akbar, badahat ausat. Rukun qiyas terpenuhi. Syarat sakel 1 mujab di sughra kulli fil kubra terpenuhi. Kebenaran maddahnya, kebenaran bahwa kucing berkaki 4 itu sesuai fakta dan yang berkaki 4 itu hewan sesuai fakta, inikah kebenaran maddahnya sudah benar, maka kesimpulannya pun semua kucing itu hewan. Benar apa salah? Benar. Seandainya ini kayoba semua kucing itu berkaki 6, semua yang berkaki 6 itu hewan, maka kesimpulannya semua pakun ki? Pakun. Ini ke faktornya apa berarti bisa pakun? Karena saya salah benih dengan mahmulnya. Karena hukum itu di mahmulnya. Misalkan senikah semua batu berkaki 6. Semua batu hidup. Semua yang berkaki 6 itu berkaki 4. Semua batu berkaki 4. Semua yang berkaki 4 itu hewan. Kesimpulannya semua batu hewan. Jadi salah. Tapi mohon mahmul saya salah bisa beda peluang benar. Lagi perlu nikah. Mana nikah yoba berkaki 6 ternyata kesimpulannya semua kucing itu hewan. Karena saya salah nang had ausat, padahal had ausat nang kesimpulan tidak muncul. Beda kemungkinan bisa benar. Tapi mohon had asghornya saya salah, lepas saya salah kesimpulannya. Intinya nikah dalam membangun qiyas itu harus benar di dalam dua sisi, di dalam surah itu kaidah penyusunannya, dan juga benar di dalam maddah itu kebenaran beritanya. Yang sekedar pengantar nikah mulai engak sampean materi bari. Berikutnya Komaria. Tiap-tiap sifat sombong itu apa? Tiap-tiap sifat sombong sifat tercela. Kenapa? Bodoh seloning semacam aku adalah tercela. Dan apa? Adalah sifat tercela. Semua sifat sombong adalah sifat tercela. Muqaddimah surah. Muqaddimah kubronya tak satu pun sifat tercela patut diterapkan. Tiap sifat sombong tercela, tak satu pun sifat tercela
Kenapa? Patut diterapkan. Kesimpulannya apa Pak Kokom? Biar kita sombong. Tak satu pun sifat sombong. Oke. Patut diterapkan. Oke. Kesimpulannya tak satu pun Sifat sombong. tak satu pun sifat sombong. Patut diterapkan. Nah, berarti sini kah? Muqaddimah sughronya si atasan ki. Kima had asghornya? Sifat sombong. Sifat sombong asghor. Menjadi Jadi maudhu napa mahmul? mahmul. Maudhu. Maudhu. Terus nang muqaddimah kubro si anuna had akbarnya? Had akbarnya. Tak Patut diterapkan. patut diterapkan nikah had akbar ki. Oke. Akbar, nikah asghor nang muqaddimah surah. Terus had ausatnya yang mana? Sifat tercela. Tercela had ausat. Diulang-ulang di muqaddimah surah dan kubro. Sudah benar ki cara penyusunannya. Nah, terus kesimpulannya tak napa? Tak satu pun. Sifat sombong. Tak satu pun sifat sombong. Patut diterapkan. Bener. Dari segi penyusunan bener. Nikah kodian apa nikah? Tiap-tiap sifat sombong tercela kodian apa? Kuliah mujabah. Muqaddimah sughronya kuliah mujabah. Muqaddimah kubronya kuliah salibah. Natijahnya mana bih cepon rumus kias dorab sakel mana bi mana bi muqaddimah sughronya kuliah mujabah dan muqaddimah kubronya kuliah salibah, maka natijahnya kuliah salibah. Kenapa harus salibah? Karena rumusnya kias itu kesimpulan itu harus ikut yang paling jelek di dalam muqaddimahnya. Akhos apa? Khisatain. Pokoknya si paling mabe. Nah, mabe itu kan bada kuliah, bada juz'iyah. Dari segi kam, dari segi kaif, bada mujabah, bada salibah. Kuliah bi juz'iyah kima mabe? Juz'iyah lebih mabe. Mujabah dan salibah kima mabe? Salibah. Nah, di dalam kias natijah itu harus mengambil yang paling rendah yang ada di muqaddimah sughra dan kubro. Di sini karena muqaddimah sughronya kuliah mujabah, muqaddimah kubronya kuliah salibah, siki masih rendah nih kan? Salibah. Nah, karena sama-sama kuliah, mujabah bi salibah rendahan salibah, kalak salibana. Nah, kuliah karena sama, ya kalak pakun kuliah. Jadi natijahnya kuliah salibah. Seperti itu. Mana bi kela nikah kan contohnya dorab 2. Mana bi contohnya dorab situng lading Mbak Ika Anika kodian apa nikah? Semua kucing berkaki 4 kuliah mujabah. Muqaddimah kubronya kuliah mujabah. Maka kesimpulannya kuliah mujabah. Jadi karena muqaddimah sughra dan kubro sama-sama kuliah mujabah tada semabah, maka natijahnya pun pakun kuliah mujabah. Ini kan dorab 1 dari sakal awal, ini kan dorab 2 dari sakal awal, kuliah mujabah kuliah salibah, maka natijahnya kuliah salibah. Sudah benar, ini surahnya sudah benar. Rukun kiasnya ada had asghar, had akbar, ada had ausat, sudah benar. Posisi had ausatnya menjadi apa Pak Kokom? Menjadi Mahmul di surah
di kubro menjadi satu pertama menjadi mahmud di surah menjadi maudhu di kubro. Kanti sampean nikah, gimana maudhu nikah? tercela. Segimana nikah? Sifat had asghar menjadi maudhu kan ki. Had ausatnya menjadi maudhu di kubro. Berarti sekal awal. Intinya nikah dari segi surah, kaidah penyusunannya sudah benar, ada had asghar, had ausat, had akbar. Had ausatnya menjadi mahmul di surah, menjadi maudhu di kubro, berarti masuk sakal 1. Dan qadiyahnya had asgharnya kulliyah mujabah, had akbarnya kulliyah salibah, sehingga menghasilkan kesimpulan kulliyah salibah. Sudah benar sesuai kaidah penyusunan qiyas dan qadiyahnya. Dan dari segi maddah, kontennya napa ki jujur tak jujur, sesuai fakta tak sesuai fakta, nah gendak tak gendak, nikah maddah. Nah, tiap sombong itu tercela. Benar apa tan? Tak satu pun sifat tercela patut diterapkan. Benar apa tan? Kesimpulannya tak satu pun sifat sombong patut diterapkan. Benar ki? Karena muqaddimah surahnya benar, muqaddimah kubronya benar, kesimpulannya pun benar. Deki Ibu D, sebenarnya kekuatan argumen itu, kekuatan kias itu dibeda-bedakan tergantung bahan penyusunnya ini. Jadi bahannya kias ini had asghar bi had akbar itu terkait sesuai fakta jepun kiburu otabe gendek otabe antara napa ki antara pasti bener bi enten nika bade sebangambang. Dadi nika beda bab khusus bahas materi kiasnya ini. Dadi beda kias itu yang menghasilkan kesimpulan yang sangat yakin nih kayak kocak kias burhan. Yakin, bisa yakin karena materi kiasnya tentang hal yang memang yakin. Misalkan api panas, hal-hal yang bisa diketahui dari hal yang badihiyat, daruri. Otabe bisa diketahui melalui pengamatan, ikrasah dari indra, bisa kita indra. Itu hal-hal saya yakin, kesimpulannya yakin. Beda materi penyusun kias ini yang kebenarannya itu sebenarnya belum tentu sesuai fakta, tapi disepakati oleh kedua belah pihak sediskusi. Enggak tentang agama, misalkan orang Kristen misalkan ada debat tentang neraka, tentang masuk surga. Menurut Yesus pasti masuk surga. Nah, kebenaran menurut Yesus pasti masuk surga itu kan diyakini di dalam lingkungan Kristen. Jadi kalau mereka berdebat di antara sesama Kristen, ya menggunakan kaidah kekristenannya itu bisa dianggap benar mengambil kesimpulan dari kaidah itu. Tapi mau diceling orang di luar Kristen bisa salah. Nah, kebenaran yang seperti ini yang hanya disepakati oleh dua kelompok yang berdiskusi, tapi belum tentu disepakati orang luar. Ini menabi neng mantek ekoca jadali, kias jadali bani burhan. Manabi burhan nikah kebenarannya pasti diyakini semua. Manabi jadali nikah kebenarannya diyakini oleh yang berdebat itu. Jadali napa hitobihi. Intinya ada ki tentang keyakinan hasil kesimpulan ini beda bab khusus sebenarnya. Beda apa sih? Levelnya. Misalkan aku lebih sampai ada debat tentang akhirat. Kebenaran tentang akhirat kan aku lebih sampai pada kilo ngatela bi mata, lo ngalamin. Tapi kita sama-sama meyakini melalui ajaran agama. Nah, ini kalau masuk ke kias burhani, jadi masuk ke kias jadali. Tapi beda pengaruh nikah dari segi maddah. Tapi sekarang kita fokus ke sini dulu, cara penyusunan kias
dari segi materinya atau syarat rukun hibur kesah bedahal aswar hakbar dan lain-lain. Benika pokoknya hanya mas sesuai kenyataan kelulah yang lebih sampean. Ngading Mbak Kokom ini kan contoh sifat sombong tercela. Ini kan beni yakiniyat nih kan. Beni sesuatu yang pasti bener. Karena bisa didebat nih kan, sombong tercela itu sombong seperti apa? Sombong yang siapa? Karena kadang kula bersikap bagaimana bi sampean yang sombong. Bi selain belum tentu yang sombong. Kula belum tentu merasa sombong kan senika. Lah ketika sampean nyimpul lagi ajua sombongnya tercela. Padahal sombong itu relatif. Bisa cang si A sombong, cang si B belum tentu sombong. Nah, ini kan makanya kebenaran kesimpulannya tak satu pun sifat sombong itu patut diterapkan. Nikah kancang kifuru bener ki kesimpulan nikah. Tapi sebenarnya nikah bukan kesimpulan yang bersifat burhani, yang yakin pasti bener. Sebenarnya ini bisa didebat. Tapi di dalam ilmu mantik ini diwadahi tetap seperti ini dianggap kias dan benar, tapi levelnya bukan burhan. Hitobi kan. Jadi beda levelnya sebenarnya dari aspek kebenarannya ini. Manabi kias burhani ini sudah tidak bisa didebat, yakin memang. Apoi panas misalkan, saya rasa kayak debat. Terus berikutnya. Lalu sakal telok, sakal awal darab telok. Sebagian santri hitam. Ini lebur contohnya. Ini kamu nak kapapan persamaan apa ini kan? Persamaan Mbak Kokom. Ya ada yang sejadah nih mau gue. Mendiri di naik nggak miring, entar lo miring, miring. Pakai telak kapi papan areanya pada lebih berat temor. Semua santri hitam. Mipah sadis contohnya. Lo tak ada cepok kering je. Hah? Oke. Anu ki ngaku isur ki cak saking lo ngaku isur santri An-Nawawiyah hitam tadi. Anu kan anu menapa kau dia apa menapi santri An-Nawawiyah hitam? Muhammad bi kula seroja terlalu tersinggung sampean. Karena maknanya sama dengan sebagian. Sebagian santri hitam. Terus hitam dari Papua semua yang hitam dari Papua. Semua yang hitam. Semua yang hitam dari Papua. Beda dari Papua ki kita santri gitu. Oke. Di Lerpa bi di Antrabung sebanyak. Tan lo ngocak jeleng kalau mau tabung. Santri nasi banyak dari Lerpa bi di tabung. Semua yang hitam dari Papua. Gimana maudhunya? Anu, had aswarnya. Had aswarnya? Santri.
Sekalian menjadi maudhu napa mahmul? Maudhu. Maudhu. Terus had akbarnya? Papua. Papua, had akbar. Sekalian menjadi apa? Mahmul. Mahmul. Oke. Had ausatnya yang mana? Hitam. Hitam, Ki. Diulang-ulang di sugro dan kubro. Berarti had ausatnya di muqaddimah sugro jadi apa nih, Kak? Had ausat di sugro menjadi maudhu'nya apa nih santri? Kebon santri maudhu. Mahmul. Ki kan had ausatnya yang mana? Hitam, Ki. Oke, berarti hitam ini kan jadi mahmul. Kan maudhu'nya santri, had asghar. Jadi had ausat di sugro menjadi mahmul, di kubro menjadi maudhu. Kalau had ausat di sugro jadi mahmul, di kubro menjadi maudhu, nikah sakel Pertama. sakel satu, Ki. Sama. Kayak malah ngak-ngakan sampean li Bali. Terus nikalah pada had asghar menjadi maudhu, pada had akbar menjadi mahmul, pada had ausat di sugro jadi mahmul, di kubro menjadi maudhu. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dan apa nih, Kak? Sebagian santri Sebagian santri dari Papua. Mipelag Pak dulu. Gimana maudhu'nya gimana? Dengan natijah? Dengan natijah maudhu'nya mana? Santri. Mahmulnya? Papua. Masih ingat, Ki, cara nagabai natijah itu maudhu' di sugro menjadi maudhu' di natijah. Saya teti maudhu' neng sugro itu teti maudhu' neng natijah. Saya teti mahmul neng kubro. Saya teti mahmul neng kubro menjadi mahmul di natijah. Adapun had ausat elang neng natijah, Ki. Itu rumusnya kebai natijah seperti itu. Jadi maudhu' di sugro menjadi maudhu' di natijah, mahmul di kubro menjadi mahmul di natijah. Had ausat hanya bertugas merekatkan saja, ketika sudah tahap natijah hilang, tidak dimunculkan. Nikah lebih dari aspek qodiyahnya, qodiyah apa nikah? Bal dulu. Sebagian santri hitam. Qodiyah apa? Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Kuliah mujabah. Jadi yang sugro juz'iyah mujabah, yang kubro kuliah mujabah. Kalau sugro juz'iyah mujabah, kubro kuliah mujabah, berarti badasnya lebih rendah. Apa sih lebih rendah? Juz'iyah. Nah, makanya natijahnya adalah juz'iyah mujabah. Dari aspek surah, kaidah penyusunan sudah benar. Dari aspek maddah, kontennya, isinya sesuai fakta napanten. Sebagian santri hitam. Fakta napanten? Fakta, Ki. Mungkin ngucap sebagian fakta, Ki. Semua yang hitam dari Papua. Nih, fakta nih, Kak. Langsung fakta. Tapi yang kelihatan kisah nih, Kak, bisa didebat nih, Kak, kan sini, Kak. Lohnya dari Papua saya hitam. Terus kesimpulannya sebagian santri dari Papua. Jadi kan ngocak santri dari Papua, ki mau keluar jurus santri hitam. Hitam sebagai perekat saja dari argumen muqaddimah sugro dan kubro. Kan aslinya pernyataannya natijah. Jadi natijah itu adalah pernyataan. Muqaddimah itu sebagai argumen setelah pernyataan ini dipermasalahkan, misalkan. Sebagian santri dari Papua bisa ya deh. Nah, misalkan tiap mau keluar alasan, yo pola santren aja udah celeng juga.
Ada pun celeng, yang celeng biasa kan di Papua. Jadi kesimpulan ya sebagian santri dari Papua, padahal berisi celeng misalkan. Misalkan sebagian santri Kribo, Kribo. Sebagian santri Kribo. Sampean di kesimpulan cerita langsung sebagian santri Kribo. Apa? Sebagian santri dari Papua. Mi tahu cek pada santri dari Papua. Juga sebagian pada Kribo. Terus ya mung Kribo biasa di Papua kan sini kan. Kesimpulannya sebagian santri dari Papua. Jadi kias itu seperti itu. Detik natijah ini biasanya yang kita ucapkan. Kemudian ditanya argumennya, keluar muqaddimah ini. Seperti itu. Padana al-khamru haramun. Khamr itu haram, bisa haram. Nah, li'annahu muskirun, al-khamru muskirun. Karena homernya memabukkan, terus memabukkan. Kullu muskirin haramun. Kesimpulannya al-khamru haramun. Senika. Jadi ngocak homer haram ketika dipertanyakan mau keluar dalil qiyas yaitu muqaddimah surah dan kubro. Di muqaddimah surah dan kubro harus ada had asghar, harus ada had akbar, harus ada had ausat. Jadi had ausat ini menjadi perkat di antara muqaddimah surah dan kubro dan itu penting. Mana bita ada had ausatnya lo detik kiasnya. Ini kan yang lembar kedua Seprinan Bari kesalahan argumen. Ini kan beda contoh saya tadi had ausatnya. Tapi sepertinya waktu kita lo depan untuk bahas itu. Nikah bisa dipaham ki? Kita boleh ikut dah. Kelar karam. Juliana. Dorab 4 dari sakal 1. Sebagian air itu panas. Sebagian air panas. Tak semua. Tak semua yang panas. Tak semua yang panas itu dingin. Dember ya. Arya apa ya, burhan apa hitop apa siir apa sabsator ya. Tak semua yang panas itu dingin. Itu cewek gini kalau bisa didebat deh. Kesimpulannya Sanika Timin. Kima had askornya Mbak Juliana. Mbak Juli. Had askornya air. Terus had akbarnya gimana? Dingin. Akbar. Had ausatnya panas. Had ausat diulang-ulang di sugro dan kubro. Had asghar air sekaligus menjadi maudhu apa mahmul? Maudhu. Oke. Had akbarnya dingin sekaligus menjadi mahmul di kubro. Asghar menjadi maudhu, ini mahmul di kubro. Sedangkan had ausatnya panas. Panas ini menjadi apa di suro? Mahmul di suro. Had ausat menjadi mahmul di suro, menjadi maudhu di kubro. Berarti masih sakel pertama. Mahmul di sugro, maudhu di kubro. Sakel 1. Terus kesimpulannya bagaimana? Kenapa kesimpulan Pak Juli? Nah? Kenapa? Sebagian air panas, tak semua yang panas itu dingin. Kenapa kesimpulan?
Dan nikah kada, nikah kan juz'iyah napa? Qadiyah napa? Juz'iyah mujabah, Mbak Juli. Nikah? Kuliah salibah. Berarti kita berdasar rendah 2. Juz'iyah napa toron? Salibah napa toron? Berarti natijahnya juz'iyah salibah. Coba ke baik kesimpulan juz'iyah salibah dan apa? Berarti dan apa kesimpulan? Sebagian air. Sebagian air. Sebagian air. Senika mana bicara nak baik. Napa natijah kan maudhu di sugro patoron hi. Maudhu di sugro patoron teti maudhu. Mahmul di kubro patoron menjadi mahmul. Air. Napa? Dingin. Nah, cuman kita kan beda format mun juz'iyah mujabah bi kuliah salibah, maka kesimpulannya natijahnya juz'iyah salibah. Mun juz'iyah kan beda sebagian nambah sur sebagian air. Nah, salibahnya napa? Atau tidak dingin. Benar Pak Juli? Mipah lola Pak Juli. Sebagian air tidak dingin. Ti kan juz'iyah salibah ki. Sebagian air juz'iyah tidak dingin salibah. Kan kesimpulannya sebagian air panas. Mun panas kan tidak dingin. Tapi cereng berarti mun masalah sampean tidak dingin itu bisa jadi lo panas lo dingin ngaki. Masalahnya sampean nemu khotimah kubronya nggak nikah. Semua yang panas itu tak semua yang panas itu dingin. Tak semua yang panas dingin. Masalahnya di situ. Sehingga kesimpulannya pun sebagian air tidak dingin. Bener. Cuman ketika dikaitkan bi napa? Muqaddimah sugro kan sebagian air panas. Padahal tidak dingin itu bisa panas, bisa sedeng. Nah, kalau panas lo dingin. Aing biasa, aing suhu ruangan. Mun panas kan suhu 100 derajat misalkan. Mun dingin di bawah. Oke. Nah, masalahnya kan nikah polana muqaddimah sughronya itu panas tidak dingin. Nikah cara penyusunannya dari surah sudah benar hi. Bada had aswar, had akbar, had ausat, sakal 1, juz'iyah mujabah kuliah salibah menghasilkan kesimpulan juz'iyah salibah sudah benar. Tapi dari maddahnya nikah sedikit perlu dibahas. Apa benar tak semua yang panas itu dingin? Dan apa maksudnya? Itu kan nggak perlu anu. Mohon ding saya kalau neka balik kata nakut bari guys neka dingin bi panas neka kan berlawanan. Ketika dikatakan tidak, maka kebalikannya apa pasti benar? Tidak dingin apakah pasti panas? Belum tentu. Balik ke kisah nih ya. Tapi ketika ekoca apa? Apa ada kalau cek ya bahas bisa. Berikutnya lagi. Duh. Demaan. Sak ngerosak. Siti Aminah. Doh, Pak Preika ada Siti Aminah. Mbak Maria Ulfa.
Mbak Ulfa. Milo sakal saan nih Mbak Ulfa. Lawan apa? Hah? Semua ikan itu di air. Semua ikan di air. Kemana? Tak satu pun sapi itu di air. Oke. Semua ikan di air. Tak satu pun sapi di air. Makan cari had kelun. Had asgornya di mana Pak Ulfa? Ikan. Had asgornya ikan, sekalian menjadi maudhu napa mahmul? Maudhu ki. Asgor sama dengan maudhu. Terus had akbarnya sapi. Had akbarnya sapi. Akbar sama dengan menjadi Sapi. menjadi apa nih Kak? Maudhu juga. Akun menjadi maudhu ki. Terus had ausatnya air ki. Had ausatnya air menjadi sama dengan mahmul di muqaddimah sughra dan kubra. Yang had ausatnya menjadi mahmul di sughra dan kubra itu sakel 2. Kini kah bedanya ki? Mana bisa sakel 1 had ausat menjadi mahmul di sughra, maudhu di kubra. Mana bi mahmul di sughra dan kubra berarti sakel 2. Sekarang kita membahas sakel 2. Contoh yang pertama yang diajukan Mbak Ulfa, semua ikan di air, muqaddimah sughra. Tak satu pun sapi di air, muqaddimah kubra. Had asgornya ikan, had akbarnya sapi, sama-sama menjadi maudhu. Had ausatnya air, sama-sama menjadi mahmul. Berarti ini sakel 2, had ausat menjadi mahmul di sughra dan kubra. Kesimpulannya bagaimana Mbak Ulfa? Timin, ini karena ada kodiahnya. Semua ikan di air kodiah apa? Kuliah mujabah. Tak satu pun sapi di air kodiah kuliah salibah. Mana bi kuliah mujabah bi kuliah salibah mondang sakel 2 menghasilkan kesimpulan napa? Kuliah salibah. Rumus sakal tum bi sakal 2 pada. Jadi se paling rendah ibatoron. Serendah salibah nato kuliah sama-sama kuliah salibah titik kuliah salibah. Berarti natijahnya tak satu pun ikan itu sapi. Ikan kan menjadi maudhu di sughra, sapi menjadi maudhu di kubra. Mana bikela kisah cara kebai natijah maudhu di sughra patoron patati maudhu, mahmul di kubra patoron patati mahmul. Kisah sakal tung nggih. Mana bisa sakal 2 maudhu di sughra, maudhu di kubra. Maudhu di sughra tati maudhu di kubra tati
mahmul. Berarti maudhu di sugro menjadi maudhu di kubro menjadi mahmul. Had ausatnya lebih biasa mun had ausat di sakel berapapun tidak tampil di natijah. Bener nih Kak? Dari aspek surah, kaidah penyusunan sudah memenuhi syarat rukuna qiyas, had asghar, had akbar, had ausat, memenuhi syarat sakel, yaitu di sini had ausat menjadi mahmul di kedua muqaddimah, berarti sakel 2. Syarat sakel 2 apa? Salah situnga ihdahuma beda kaif, kedua kuli. Yang kedua harus kuli. Pokoknya muqaddimah kubro harus kuli. Salah satu di antara sugro dan kubro harus beda kaif. Monetunga positif, sugronya positif, berarti kubronya harus negatif. Seandainya kubronya saya positif, berarti sugronya harus negatif. Mun sakal situng sesugro harus positif tadi taberen. Monika bisa sekim apa? Pokoknya salah situnga. Kan kesamaan syarat sakal tung B2 sama-sama di kubronya harus kuli. Di kubronya harus kuli. Nika dari aspek surah sudah memenuhi syarat. Dari aspek maddah, kebenaran beritanya semua ikan di air, bener entan? Benar. Tak satu pun sapi di air, bener entan? Benar. Benar. Tak satu pun ikan itu sapi, bener. Benar. Nah kira kias kenapa nih Kak? Burhan apa? Burhan. Lalu bang sekali gitu. Mungkin pada debat ikan beri sape nikah. Dari aspek kebenaran dalam arti tidak mungkin salah itu burhan. Tapi senikah kias itu dikeluarkan karena sebagai argumen. Kalau misalkan ken sekedar ngocak cukup benih sape masa ki perlu argumen dari asas manfaat. Dari asas manfaat masa kan kalau ngocak cukup benih sape ki perlu memburu dalil mantek kan seni kan. Jadi ini kan dari aspek benih kan salah ki sudah artinya sampian bikula masih tahap acer bisa membuat contoh seperti ini sudah bagus. Sepenting napa kaidahnya sudah benar. Masalah ki puru asas manfaat cok ngajele ki ngangkui kias atau lo sesuai fakta nih urusan sebudian. Sepenting sudah belajar cara menyusun ininya, kaidah-kaidahnya sudah benar sesuai kaidah. Sera buru kapi. Wah. Berarti kare sera. Kare telo. Iya. Maria ding Bavia gitu. Nganu kalau nika saya pakai tadi nyaman nih gading bahawa ngarani kan. Ki. Sakal setung bagi di sampean sakal onten badan nika ngara sakal 2. Tak satu pun hewan berpikir. Tak satu pun hewan berpikir. Setiap manusia berpikir. Had asgornya mana? Bahwa had asgornya hewan sekalian menjadi
maudhu. Had asghar sama dengan maudhu di muqaddimah sughra. Had akbarnya manusia. had akbarnya manusia. Akbar sekalian menjadi pada maudhu di muqaddimah kubra. Had ausatnya berpikir. Di muqaddimah menjadi apa nih kak? Oke, perukan menjadi maudhu. Mana hewan menjadi maudhu, mana berpikir menjadi mahmul. Berarti had ausatnya berpikir, sekalian ini menjadi mahmul. Ausat sama dengan mahmul di sughra dan mahmul di kubra. Had ausat diulang-ulang di sughra dan kubra, sekalian ini sama-sama menjadi mahmul di sughra dan kubra. Kalau had ausatnya menjadi mahmul di sughra dan kubra, nikah sakal senapa? Sakal 2. Berarti nikah sudah ada had asghar, sudah ada had akbar, sudah ada had ausat. Dengan ketentuan seperti ini, tak satu pun hewan berpikir, setiap manusia berpikir. Nikah qadian apa? Had asgharnya ini dulu apa? Muqaddimah sughra dulu. Tak satu pun hewan berpikir. Qadian apa? Kulliyah salibah. Terus setiap manusia berpikir. Qadian apa? Kulliyah mujabah. Mana bi kulliyah salibah? Sarang kulliyah mujabah menghasilkan kesimpulan kulliyah salibah. Salibahnya ipatoran masuk ke natijah kulliyah salibah karena lebih rendah. Kulliyah sama kulliyah sama-sama tidak ada yang lebih rendah, makanya natijahnya kulliyah salibah. Terus berarti kesimpulan dari tak satu pun hewan berpikir dan setiap manusia berpikir, kesimpulannya apa? Tak satu pun hewan itu manusia. Tak satu pun hewan manusia. Tak satu pun hewan berpikir. Dari segi surah, kaidah penyusunan rukunna qiyas, had asghar, had akbar, had ausat sudah benar. Di muqaddimah sughra dan kubra sama-sama ada. Had ausatnya sama-sama menjadi mahmul sesuai ketentuan sakal 2. Kulliyah salibah, kulliyah mujabah menghasilkan kulliyah salibah. Jadi kesimpulannya tak satu pun hewan itu manusia. Secara kaidah penyusunan nikah benar apa tidak? Kaidah penyusunan benar ki? Benar, gak ada yang masalah secara penyusunan. Tak satu pun hewan berpikir, setiap manusia berpikir. Kesimpulannya tak satu pun hewan itu manusia. Kulliyah salibah, kulliyah mujabah menghasilkan kesimpulan kulliyah salibah. Benar secara kaidah, secara surah sudah benar. Sekarang dari segi maddahnya, materinya, kebenaran fakta berita yang disampaikan, tak satu pun hewan berpikir. Benar napa? Tak satu pun hewan berpikir. Berarti itunya nikah ada hewan tung pun saya berpikir. Nikah kebaik muqaddimah sughra bisa sampean. Lalu disusul di muqaddimah kubra, setiap manusia berpikir. Bener napa enten? Bener. Tapi menghasilkan kesimpulan tak satu pun hewan itu manusia. Salah apa bener kesimpulannya? Salah. Karena hewan nikah, karena manusia itu bagian dari hewan. Kita sudah belajar di awal, ada jenis, ada nau, ada fasal, ada arat ki. Jadi manusia itu napa? Nau napa jenis? Jenis. Kalau hewan? Balik. Hewan jenis. Oke. Manusia berpikir pasti. Hewan itu jenis, manusia itu nau. Fasal itu berpikir itu fasal. Jadi
jenis itu, nah sekalian nih kalau sampean saya ngisiin ujian jauh pertama, ini kan ulangan. Kula lo tekor ngoreksi cek ngoreksi nah. Ken di kula sebagian itu ngalen jenis. Cara penulisannya beda sesenika. Jenis adalah lafadz kulli yang mempunyai banyak afrod yang beda hakikat. Beda sing sesenika. Kulli adalah sifat napah senika. Sifat ya pon. Beda sing isen kulli adalah afrod yang punya banyak afrod. Jadi kula saya nggak pernah telok. Saya paling bener saya gimana? Sebenarnya gitu. Jadi jenis nikah lafadz kulli yang punya banyak afrod. Hewan, lafadz hewan itu kan lafadz kulli. Kulli ini kan umum. Jadi hewan itu lafadz hewan dan lafadz kulli punya banyak afrod. Afrod itu individu-individu di bawahnya. Apa saja di bawah hewan? Manusia, sapi, kuda dan lain-lain. Jadi lafadz hewan itu lafadz kulli yang punya banyak afrod, hewan, kuda dan lain-lain. Sedangkan manusia sendiri dan kuda dan sapi itu adalah afrod dari lafadz hewan, yang mana manusia punya fasal berfikir. Fasal itu sebagai pembeda manusia daripada kuda, sapi dan lain-lainnya itu. Jadi jenis itu apa? Manusia ini nauk dari jenis hewan. Jadi intinya manusia itu adalah hewan. Sebagian dari hewan adalah manusia. Nah, mana kias seperti ini menghasilkan kesimpulan tak satu pun hewan itu manusia. Salah apa benar sesuai fakta? Salah. Nah, kita cari sebabnya. Kenapa nih kami bisa salah? Nah, jangan lagi samun salah nikah. Sejelas berdasar salah di antara dua unsur penyusunan kias. Unsur surahnya, kaidahnya, unsur maddahnya, materinya. Nikah dari segi surah, kaidahnya cepon ki furulah bener. Had asghar, had akbar, had ausat. Kuliah salibahnya, rekan penyusunan kodihnya benar semua, gak ada masalah. Dari segi surah gak ada masalah. Bahkan sudah masuk sakal 2 karena had asghornya sama-sama jadi mahmul di surah dan kubro. Tapi ini menjadi salah kesimpulannya karena kontennya, maddahnya, beritanya di had asghor, di muqaddimah surah tidak sesuai kenyataan, yaitu yang berbunyi tak satu pun hewan berpikir. Jadi padahal hewan termasuk dari hewan adalah manusia dan manusia berpikir. Karena di sini sudah menegasikan manusia yang bisa berpikir dari hewan, menyingkirkan manusia yang bisa berpikir dari hewan, sehingga kesimpulannya tak satu pun hewan itu manusia. Jadi salah. Karena kesalahan di muqaddimah surah maka menjadi salah di natijah. Kadang muqaddimah surahnya benar, muqaddimah kubronya lo benar, bohong atau salah, maka natijahnya pun juga salah. Kadang bisa salah, beritanya benar, tapi penyusunannya, kaidah-kaidahnya salah, maka salah. Semakin bisa dipahami. Lah para nyantai de kafe. Masa-masa santai. Ada mati. Mantara simpan apa ini? Oh, lah simpan kereta pada tangan. Mati deh baterainya. Bon lah simpan ulang boleh. Ngareng ke film kita mau rosakan ulang boleh. Cut ulang ini kan. Selesai lagi. Ding Pak Fiami elang.
Oke. Ini kah lo mate? Mau nikah sama mate ulang boleh aku biar benih tung dua telur oh nih kak kari bafia tuh lagi baju dia kilo lagi bafia berarti ini kan lemari sekal berarti sekal dorop telur bayi nih kakek bayi bisa ke bayi dorop telur kiapal salam Bisa nika nang kan tadi contohnya gini kilo lengkap coba tarik ke bayi dorop telur mana bisa entan Allah sare ki kan macak si bodoh fainan di sampean semua sapi berjalan semua sapi Burhan Apalagi Burhan apa Ustaz? Bani Burhan Oh iya Burhan. sebaliknya Burhan ini Bu Burhan Mana dah masuk Burhan? semua sapi berjalan kedua Oh nih. menepi maunya nangki terus kah tahu itu semua sapi berjalan tidak satu pun yang berjalan itu ikan loh tak satu pun yang berjalan itu ikan. Had asornya mana, Mbak Fia? Sapi. Menjadi apa nih kak sekalian? Menjadi maudhu. Had akbarnya? Had akbarnya? Had akbarnya? Ikan. Menjadi mahmud. had ausatnya? Berjalan. Menjadi berjalan di muqaddimah surah menjadi mahmud. Had ausat di surah menjadi mahmul, di kubra menjadi Maudhu. berarti sakal pertama. sakal pertama. Lo apa? Kuliah justru ngarap sampean ngucap sakal 2 nih. Nah, itu kan siapa nih sakal 2, berarti sakal pertama. Berarti natijahnya kotian apa nih kak? Kotian apa? Kuliah mujabah. Kuliah salibah menghasilkan natijah kuliah salibah. Berarti kesimpulannya apa? Tak satu pun sapi itu ikan. Burhan ki. Musyahadah. Ki baca TV ini kan paham sampean ki? Paham. Bawa sempat maca. Tergantung, ki. Awaliyat. Tak satu pun sapi itu ikan. Dari segi kaidah penyusunan benar apa ten? Benar ki. Had aswar, had akbar, had ausat, kuliah mujabah, kuliah salibah menghasilkan kuliah salibah benar. Dari segi aspek kontennya, maddahnya semua sapi berjalan, benar tan? Benar.
Tak satu pun yang berjalan itu ikan, bener tan. Tak satu pun sapi itu ikan. Benar. Bener ya? Burhan gi. Engki. Ketelak mata gi. Engki. Bisa engki macam. Mana binadharia ini kan contohnya al-alamu hadisun. Ken mana bineng mantek kesampean tak ada nadharia ini. Tadot tak ada. Kamu Pak Juhri ya? Terbang demi yo. Beberapa apa dulu ya. Ada pengulangan kan? Nah, oh iya. Nah. Ada. Tuh. Dari kelak. Dua. Oh iya. Sobat dan apa ini? Kenapa ding Mbak Juhri ya berarti? Sakal sani. Darab telok, sebagian bambu itu berwarna kuning. Coba kering. Sebagian bambu berwarna kuning. Sebagian. Tak satu pun yang berduri berwarna kuning. Lakar ada saya pernah koning berduri. Hat askornya mana Pak Juhri ya? Bambu apa bumbu nih kak? Hat asgor sekalian menjadi maudhu. Hat akbarnya mana? Oke.
Had akbarnya berduri, sekalian menjadi berduri. Akbar. Had ausatnya? Had ausatnya? Kuning hi. Berwarna kuning. Ausat menjadi mahmul di surah, menjadi mahmul di kubro. Menjadi mahmul di surah dan kubro. Berarti sakal dua. Nikah kodian apa? Nama? Juz'iyah mujabah. Nikah? Kuliah salibah. Juz'iyah mujabah, kuliah salibah menghasilkan natijah serendah dari sugro juz'iyah ikala, serendah dari muqaddimah kubro salibah ikala. Pokoknya serendah ikala kebaik natijah. Juz'iyah mujabah kuliah salibah menghasilkan juz'iyah salibah. Berarti kesimpulannya apa? Sebagian bambu tidak, sebagian bambu tidak berduri. Preng nore. Saya lo bambu apa? Saya lo duri bambu kuning ki. Sebagian bambu berwarna kuning, tak satu pun yang berduri berwarna kuning. Nah? Yang dan apa? Sebagian bambu tidak berduri. Nikah dari aspek surah, kaedahnya benar apa salah? Benar ki. Had asghar, had akbar, had ausat, qadiyah, juz'iyah mujabah, kuliah salibah menghasilkan juz'iyah salibah sudah benar sesuai kaedah. Nah, sekarang dari maddahnya, sebagian bambu berwarna kuning, fakta? Fakta. Tak satu pun yang berduri berwarna kuning, fakta? Ragu-ragu. Berarti wahmiyah, sabsato. Sabsato. Neng kesalahan berargumen. Disusun dari wahmiyah syabihah bil haq. Mana bi si'ir, argumen si'ir lah wajar mun si'ir ini kan perkataan yang penting bisa deh. Sabsato. Madnunah. Bisa jadi madnunah kan. Pernyataan berdasar sangkaan. Contohnya madnunah nih. Siti selalu senyum. Cewek senyum pada cowok itu kan. Banyak orang salah nih kala-kala. Ngalak kesimpulan tibi kin mayakin tibi padahal sebenarnya dugaan. Jadi muqaddimahnya masih dugaan tapi kesimpulannya yakin. Banyak ini sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kenapa nih Kak? Siti selalu senyum tiap kali ketemu saya. Setiap cewek senyum pada cowok itu karena ada rasa suka. Pak kesimpulannya Siti suka pada saya. Ini kan kesimpulan Siti suka pada saya ini kan masih dipertanyakan. Karena apa? Karena muqaddimahnya dipertanyakan. Mun masalah Siti selalu senyum tiap ketemu mungkin benar. Oke lah benar. Tapi setiap cewek senyum pada cowok karena ada rasa suka. Ken lo pasti salah. Ken lo pasti bener. Nah, berarti madnunah ki dugaan. Tapi kesimpulannya Siti suka pada saya, yakin. Nah, ini kan kesalahan berpikir nih Kak. Ini kan contoh kesalahan berpikir.
Muqaddimahnya dugaan tapi kesimpulannya yakin. Nabi nikah tak satu pun sebagian bambu tidak berduri. Oke, lakep lah bener ki. Oke, kan bani burhan. No, boleh. Start aja ki. Sedang duhur. Sana pacam. Lebih bari. 1 jam setengah Ustaz. Berarti abidan bari. Padahal makin ki banyak saya ket bi kipas nih kan. Betul nih pada abi saya nyari kertas. Semakan lu. Semakan lu ki. Jadi itulah hasil review hasil ujian yang apa ki? Temanya tanakud wa tuha, sakel dan pernak-perniknya. Oke. Dari hasil review ini dan apa? Sampean sing ngisi tepak ujian sesuai napanten. Apa ngerasa bener napanten ujian? Bener ki? Bad saya bener, bad saya salah ki. Tapi kan dibanyaan sebener ki. Nah? Semua jalan lurus Ustaz. Oke. Pasti benar tak pasti salah. Terus setelah diluruskan dari review ini, semakin bingung napa semakin paham? Tak kau saja bingung. Punten. Nyecek Kak Ustaz. Oke. Kita ujian boleh. Harapan saya itu materinya itu dibaca. Sebenarnya materinya itu materi kesalahan argumen itu kalau dibahas satu pertemuan itu. Tapi karena waktunya sudah seperti ini dan apa? Lalu usah bahas ki. Perlu dibahas napanten, kula dipasrahkan ke sampean. Kula perasaan takutnya ku maksa. Nika materi kesalahan berargumen nika sebenarnya puncak dari tujuan kita belajar mantik. Oke, puncak belajar mantik itu sampean jauh satu itu kan ajar tasawur bi lafad. Tasawur bi lafad, bi alfa apa? Ma'anil alfad, nisbatul alfad, bi siapa? Definisi. Di jauh 2 belajar qadiyah, masuk ke sakel lo tuntas. Sebenarnya tujuan belajar mantik itu adalah di qiyas, hujjah dan kesalahan berpikirnya ini. Tapi karena waktunya sudah ada, berarti kilo depak ke tujuan. Tujuan kilo depak aslinya. Tapi karena materinya sudah saya buat lebih mudah, kasokan sampean napa bisa dibaca sendiri untuk memahaminya, atau napa tak perlu baca, atau napa ki perlu pertemuan lagi untuk menjelaskannya. Silakan diputuskan sendiri. Kenapa? Didiskusikan. Masa kita naik langsung dongso. Lah puncaknya di sini. Kesalahan berpikir. Kesokan sampean dan apa? Leku tapi diusahakan pagian ki. Lebih pagi ki. Nah? Nah? Oh. Terus sudah apa berarti? Kalau sana apa? Kula ki bisa kita anggap 1 jam. Nikah kan lah lo nggak nikah. Waktunya 1 jam itu sudah insya Allah sudah cukup. Deku kula call 10 ke atas. Mungkin nanti acara keluar.
setengah 11 lah pulang mangkat aku. Cukup. Masuk ingat tadi itu keluar sampai setengah 11. Nah? Nah? Mungkin seperti tadi itu, Ki. Ki. Nabi seperti itu berarti sepakat besok masih masuk lagi. Berarti saya tidak perlu terlalu akabai doa penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana jam.